Selamat datang di Jam Trader. Pada kesempatan ini kita akan sharing mengenai tampilan layar dan mengenai laptop atau notebook yang menurut kita cukup recommended untuk trading ya, khususnya untuk scalping. Sebelum masuk pada pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe Jam Trader, subscribe dulu. Serta bagi teman-teman yang mau diskusi, silahkan diskusi di kolom komentar ya. Jadi langsung saja masuk pada pembahasan. Jadi kita di sini pakai trading pakai dua laptop ya. Kenapa pakai laptop? Karena ya untuk meminimalisir resiko ya, karena kita juga pernah trading dan ya begitulah, karena nggak pakai laptop mati lampu dan endingnya ya resiko begitu kan. Karena kita pakai laptop jadi kita bisa memanage resiko, setidaknya ada ancang-ancang untuk exit ya. Ketika mati lampu itu cukup berbahaya ya kalau scalping, karena fast trade dan hanya dalam hitungan detik. Jadi tidak bisa tidak bisa mengulur-ulur waktu dalam beberapa menit atau dalam beberapa jam sekalipun. Seperti itu. Jadi ini kita pakai dua laptop. Yang pertama ini ini adalah laptop untuk monitoring beberapa saham. Ada running trade juga, baik running trade khusus untuk sahamnya. Kemudian ada broker summary dan ada ini di sini karena marketnya close ya. Ini ada running trade secara umum. Dan di sini ada satu monitor untuk memperluas kita dalam memantau saham. Ini sharing monitor dari laptop ini ya, dari laptop yang khusus untuk monitoring. Kita sharing ke sini agar lebih banyak informasi pergerakan harga dari saham yang akan kita pantau. Oke. Jadi selain dari untuk pantau, ini biasanya juga saya pakai untuk eksekusi ya. Tapi untuk eksekusi bukan untuk terlalu banyak eksekusi fast trade-nya. Jadi mungkin untuk eksekusi yang sifatnya swing, mungkin ya eksekusinya cukup di sini karena memang tidak memerlukan kecepatan atau memerlukan waktu yang cepat untuk eksekusinya, santai. Kita pakai ini juga untuk kombinasi sebagai eksekusi sekaligus monitoring dan cukup efektif juga. Dan ini spesifikasinya, ini kita pakai ThinkPad ya, memorinya kita pakai 8 GB dan ini masih pakai hard disk ya. Kenapa? Karena ya memang ini untuk monitoring dan hanya untuk eksekusi yang sifatnya tidak terlalu fast trade ya. Dan ini yang satunya ini khusus untuk eksekusi ya. Ini untuk eksekusi ada beberapa sekuritas yang saya pakai juga. Di sini ada beberapa ya, ini hanya beberapa saja, ada lagi sekuritas lain yang kita pakai untuk fast trade saja, khusus untuk fast trade ya, jadi nggak dipakai untuk swing. Jadi untuk swing itu ada lagi. Dan ini spesifikasinya layarnya ya masih 14 inch dan ini memorinya 4 GB dan masih hard disk ya. Kenapa Pak dipisah antara untuk monitoring dan untuk eksekusi ya? Karena memang agar lancar, nggak nge-lag dan bisa mendapatkan profit yang maksimal ya. Cepat exitnya, masuknya cepat, exitnya juga cepat, karena memang didukung dengan komputer yang juga tidak terbebani oleh akses data market ya. Karena akses data market juga cukup berat dari bursa dan ini kita pakai memori 4 GB dan masih hard disk, cukup oke juga. Dan ini Acer ya, kita nggak endorse atau nggak iklan, ini bukan iklan, tapi karena memang ini yang saya pakai ya, jadi
ya saya tunjukkan saja. Dan karena cukup efektif ya, cukup efektif dan cukup bisa bekerja dengan oke untuk eksekusinya. Dan ini prosesornya pakai Core i3 ya, Core i3. Cukuplah Core i3 untuk eksekusi saja, khusus untuk eksekusi saja ya. Jadi tidak dipakai untuk akses data seperti yang ini. Kalau ini kita pakai Core i5 ya, Core i5. Ini pakai ThinkPad. Ini 15 inch ya. Kenapa saya pakai 15 inch untuk monitoring ya? Karena memang cukup gede ya, kelihatan, bisa kelihatan harganya, bisa kelihatan di running trade pergerakan dari broker-broker yang jual dan beli, yang HK dan hajar kiri. Jadi bisa lebih detail lah ya, jadi dibandingkan dengan yang ini. Kalau ini hanya untuk eksekusi ya cukup lah ya untuk eksekusi di 14 inch. Dan kita juga mau berbagi, ada beberapa laptop yang menurut kita cukup recommended untuk ya bagi teman-teman yang low budget dan pengen yang cukup oke untuk digunakan buat scalping khususnya. Kita ada beberapa rekomendasi untuk laptopnya. Yang pertama nih ya, yang pertama ya bagi teman-teman yang pengen lebih gede layarnya kayak kita nih, kayak saya, ini bisa teman-teman pakai ThinkPad ya, yang ThinkPad T510 520. Ini versi lama, cuman ya masih oke lah ya untuk dipakai, walaupun Core i5 generasi pertama, tapi masih tetap oke untuk dipakai trading. Dan ini saya suka untuk T510 atau T520 ini dari layarnya ya, layarnya 15 inch bisa kelihatan ya. Ini juga karena kan saya juga lagi pakai ini ya, T510 ya. Dan ini kalau harganya mungkin bisa teman-teman cari di marketplace. Ini harga second ya, karena yang baru sudah nggak ada, dengan ya spesifikasi yang bisa disesuaikan lah ya. Tapi rekomendasi dari kita adalah ya setidaknya untuk memori minimal 4 GB ya, minimal 4 GB, dan recommended untuk 8 GB ya. Rekomendasinya ya untuk laptop ini 8 GB. Dan rekomendasi dari kita pakai SSD saja ya, nggak pakai hard disk ya, karena beda rasanya antara pakai hard disk dan pakai SSD. Mungkin teman-teman bisa nanti request di ke pedagangnya untuk ya upgrade ya ke 8 GB memorinya dan ganti pakai SSD ya, jangan pakai enggak pakai hard disk ya. Ini paling range-nya antara 2 jutaan sampai 3 jutaan lah ya untuk second. So far kenapa kita rekomendasikan ThinkPad ini ya, karena memang dari segi baterai juga oke ya. Kadang saya juga keluar untuk trading ya pakai laptop ini, karena memang kelihatan bisa memantau lebih oke juga, dan ya performa juga masih oke. Dan build quality dari casingnya juga masih oke. Ini sangat oke ya, ThinkPad casingnya oke, dan ini saya dapat juga cukup oke juga, layarnya juga masih oke ya. Itu rekomendasi yang pertama. Ini tentunya second lah ya, bagi teman-teman yang low budget mungkin bisa dipertimbangkan untuk untuk laptop ini, untuk yang layarnya pengen kelihatan besar biar kelihatan harganya ya. Nah yang kedua, nah ini ThinkPad yang versi T440 ya. Ini juga sama, cuman bedanya di monitornya saja ya. Di monitornya saja, ini yang 14 in. Dan kita rekomendasikan juga untuk upgrade memori ke 8 GB dan ganti harddisknya jadi SSD ya. Minimal 240 lah ya. Minimal 240 ya. Mungkin ini range harganya antara 3 sampai 4 juta lah ya untuk
40 karena memang beda generasi prosesornya ya. Kalau yang pertama ini T510 T520 generasi pertama, ini generasi ke berapa ya? Generasi keempat kalau nggak salah, T440. Ini juga baterainya juga oke. Kuat di atas 3 jam ya. Jadi untuk satu sesi kalau kita mantau market itu 3 jam, misalkan satu sesi pertama 3 jam ya cukup oke lah ya, sampai istirahat. Ini ya nunggu istirahat mungkin dicas lagi ya cukup oke. Atau mungkin bagi teman-teman yang mau upgrade baterainya mungkin bisa ya sampai 9 sel ya kalau nggak salah. Juga oke juga nih untuk trading, khususnya untuk scalping ya. Dari segi ini tentunya second lah ya, dan tentunya second, dan bagi teman-teman yang mau ya silakan mungkin bisa dicek di cek harga di marketplace ya antara 3 sampai 4 lah, 3 sampai 4 price-nya segitu. Nah ini untuk versi notebooknya. Kalau teman-teman yang pengen yang simple, nggak pengen ya, kalau saya pengen eksekusi saja dan nggak banyak mantau saham, tapi kualitas masih oke, kualitasnya oke ya, ini rekomendasi untuk ThinkPad juga, tapi yang versi X240 ya, ini oke sekali nih untuk teman-teman. Baterainya oke, dan ya kita rekomendasi update 8 GB ya, sama seperti yang dua ini, dan pakai SSD. Ini layarnya kecil ya karena notebook, ini layarnya 12 inch, dan ini cukup cukup enak lah ya, nggak berat di bawah. Tapi memang kelemahannya ya layarnya kecil sih, layar kecil. Tapi dari segi build quality ya masih oke, sama-sama oke dengan yang ini. Hanya saja lebih simpel dan lebih nggak berat dibawa seperti itu. Dan ini tentunya second lah ya, tentunya second. Harganya ya mungkin nggak jauh beda dengan yang T440, ya sekitar 4 sampai 3 sampai 5 lah ya, 3 sampai 5 ini untuk X240. Dan ini ada sedikit tips ya dari kita untuk untuk bagi teman-teman yang mau beli laptop second. Yang pertama itu ya bisa lah diperiksa, bagi teman-teman yang mau langsung ke tokonya silahkan. Bisa diperiksa bodinya dulu, casingnya dulu, kemudian layarnya apakah ada depth pixel atau ada garis atau apa. Kemudian periksa keyboardnya apakah ada yang mati atau enggak, ada yang bisa dipencet, ada yang masih bagus untuk ditekan atau ngetik masih oke. Rata-rata untuk ThinkPad oke lah ya, keyboardnya nyaman. Kemudian spesifikasinya perlu perlu dicek juga apakah sesuai atau enggak. Kemudian tes portnya USB, kemudian tes untuk share VGA, kemudian CD DVD-nya juga dites juga dan sebagainya. Kemudian touchpad ininya diperiksa apakah masih oke, kanan kirinya. Kemudian periksa harddisknya, SSD, RAM, laptop dan sebagainya lah ya, prosesornya, periksa dalemannya. Dan ini yang mungkin bagi teman-teman yang yang kurang begitu paham dengan laptop, mungkin teman-teman bisa minta didampingi sama teman atau sama orang yang paham tentang laptop untuk melakukan pembelian. Dan jangan lupa untuk laptop second ini, khususnya untuk ThinkPad ya, bisa dibilang cukup oke lah ya, karena ini laptop ThinkPad ini biasa dipakai untuk profesional bisnis ya. Jadi build quality-nya oke, dan dari segi dari segi ketahanan ininya juga masih oke. Walaupun ya laptop ini udah laptop jadul lah ya, laptop
4-10 tahun ke belakang, tapi masih oke untuk digunakan. Asal teman-teman ya harus jeli saja ya. Walaupun masih oke, ya tetap harus diperiksa. Ini juga saya dapat pun, ini jujur saja dapat laptop ini dari online ya, dengan pembeliannya murah lah ya, kali itu murah, 2 jutaan. Dan eh, dari segi body cukup oke lah ya, karena memang ya walaupun memang second tapi bodinya masih oke, dan dari segi layar juga masih oke ya. Saya dapat cukup beruntung lah ya dapat laptop ini, karena memang dari segi kualitas masih oke, baik kualitas casing maupun kualitas dalemannya. Oke, itu barangkali beberapa sharing mengenai tampilan layar yang saya pakai, dan beberapa rekomendasi untuk teman-teman yang memang low budget tapi pengen dapat kualitas laptop yang oke. Kalau untuk kualitas laptop selain dari ThinkPad kita nggak tahu lah ya, karena ya setahu saya ThinkPad itu yang paling bagus build quality-nya dibandingkan dengan laptop yang lain. Mungkin teman-teman yang mau diskusi silakan ya, diskusi di kolom komentar, ada rekomendasi lagi untuk yang lain, rekomendasi laptop yang lain silahkan. Dan jangan lupa untuk subscribe terus dan pantengin terus Jam Trader ya. Oke, demikian sharing kita untuk kesempatan kali ini. Happy cuan ya.